Inna ad-dina 'inda Allahil Islam sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari kaidah yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i ini ya ikhwan, jelas sekali keadaan orang-orang yang menolak tentang di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala contohnya. Waalaikumsalam warahmatullah. Jelas-jelas Allah Tabaraka wa Ta'ala, demikian juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Allah itu ada di atas langit. Jelas Rasulullah mengatakan demikian. Imam Asy-Syafi'i mengatakan amantu billah wa bima jaa'a 'anillah ala muradillah. Aku beriman kepada Allah dan kepada apa yang datang dari Allah sesuai dengan keinginan Allah. Dan aku beriman kepada Rasulullah dan apa yang datang dari Rasulullah sesuai dengan keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah ya Imam Syafi'i mengimani ya apa-apa yang datang dari Allah tentang asma dan sifatnya, tentang asma dan sifatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullah Tabaraka wa Ta'ala wa la yulhiduna fi asma'illahi wa ayatihi. Dan ahli sunnah wal jamaah, golongan yang berpegang teguh dalam Al-Quran dan As-Sunnah ini ya ikhwan ya, mereka tidak melakukan ilhad, mereka tidak melakukan penyimpangan di dalam tauhidul asma wa sifat ini. Tidak menafikannya, tidak memaknainya dengan makna yang lainnya, tidak menyerupakannya dengan apa yang ada pada makhluknya. Ini golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Benar-benar seperti yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i tadi, apa yang datang dari Allah diimani, dipercayai sesuai dengan keinginan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa yang datang dari Rasulullah tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala diimani, dipercayai sesuai dengan keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak boleh kita menggunakan akal kita di sini ikhwan ya. Tidak boleh kita menggunakan akal kita dalam masalah tauhid. Karena dalam masalah tauhidul asma'i wa sifat ini dalilnya adalah tauqifiyah ya ikhwan. Tauqifiyah, yaitu Al-Quran atau As-Sunnah. Kalau tidak ada dari situ, tidak boleh kita mengada-ada ya tentang masalah tauhidul asma'i wa sifat ini. Kemudian Al-Mu'allif mengatakan, qala al-mu'allif rahimahullah tabaraka wa ta'ala wa la yukayyifuna wa la yumathiluna min sifat ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak la yukayyifuna wala yumathiluna. Al-Kaif itu menyebutkan bagaimananya, itu namanya Al-Kaif. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menyebutkan bagaimana sifat Allah itu. Allah duduk, Allah beristiwa, tapi tidak menyebutkan bagaimana cara beristiwanya Allah. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah ikhwan ya. Wala yumathiluna, dan tidak pula memisalkan, mencontohkannya. Allah duduk itu seperti ini, tidak. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak demikian. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani, mempercayai apa yang Allah Ta'ala sebutkan tentang dirinya dalam Al-Quran atau apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang Allah dalam hadis-hadis yang sahih. Li'annahu subhanahu wa ta'ala la samiyya lahu. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada yang sama dengannya. Sehingga kalau tidak sama, ya, kalau tidak sama, tidak ada yang sama dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak bisa disamakan, tidak bisa diserupakan, tidak bisa dipermisalkan. La samiyya lahu wa la kufuwa lahu. Tidak ada yang setara dengannya. Allah Azza wa Jalla ya ikhwan, tidak ada yang setara dengannya. Wala nidda lahu, tidak ada tandingannya. Wala yuqasu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah ya Azza wa Jalla tidak bisa dikiaskan ya, tidak bisa disamakan, dianalogikan dengan makhluknya subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah tabaraka wa ta'ala ya. Tidak bisa, karena Allah Ta'ala sendiri mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan dia. Syai'un di sini ini nakirah ini.
Nakirah kalau dalam bahasa Arab, ya, kalau nakirah fi siyaqin nafi, ya, an-nakirah fi siyaqin nafi itu ya yang tadil umum, menunjukkan kepada seluruhnya. Semuanya tidak ada yang serupa dengan Allah Taala. Adapun penyebutannya yang sama, ya, misalnya Allah Maha mendengar, makhluk juga bisa mendengar. Allah Maha melihat, makhluk juga bisa melihat. Penyebutannya sama, namun hakikatnya berbeda. Tujuannya penyebutannya sama ini apa, ikhwan? Untuk memudahkan kita memahaminya. Itu tujuannya, ya, tujuannya. Hakikatnya tidak sama dengan apa yang ada pada Allah Azza wa Jalla. Allah Maha sempurna, makhluk penuh dengan kekurangan dan kealpaan. Ini sudah kita bahas. Kemudian sekarang kita masuk ke berikutnya. Qala al-mu'allif rahimahullah tabaraka wa ta'ala, fa innahu 'alamu subhanahu bi nafsihi wa bi ghairihi wa asdaqu qila wa ahsanu haditha min khalqihi. Allah Subhanahu wa ta'ala a'lamu subhanahu bi nafsihi. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui, Dia lebih Maha mengetahui tentang dirinya daripada makhluknya. Allah Azza wa Jalla, ya ikhwan, Dia lebih mengetahui tentang dirinya daripada makhluknya. Sekarang Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan dirinya beristiwa di atas arasy. Karena Allah Maha mengetahui dan Dia lebih mengetahui tentang dirinya daripada makhluknya. Makhluk yang kita ini hanya kewajibannya menetapkan saja. Tidak boleh bagi kita untuk menanyakan bagaimananya, karena Allah tidak sebutkan. Allah tidak singgung bagaimananya tersebut, sehingga tidak boleh kita untuk menanyakannya. Allah menyebutkan dirinya berada di atas arasy. Dan sekarang banyak orang mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Sudah kita sebutkan, ya, bagaimana bantahan orang yang mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Ya kawan, Allah sendiri menyatakan dalam Al-Quran, ya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dia Ar-Rahman, Allah Azza wa Jalla beristiwa di atas arasy. Dia lebih mengetahui tentang dirinya daripada makhluknya. Dia mengatakan dirinya di atas arasy, kewajiban kita yang sudah mengimaninya bahwa Dia itu berada di atas arasy. Kebanyakan manusia keliru dalam hal ini, ya. Mereka mengatakan Allah itu ada di mana-mana dan mereka berdalil juga dengan ayat Al-Quran. Namun dalam hal ini mereka memahami ayat Al-Quran tersebut bukan dengan pemahaman para ulama salaf, bukan dengan para pemahaman 3 generasi yang dijamin kebaikannya dalam Islam. Siapa mereka? Generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Khairul quruni qarni. Hadis Imam Tirmidzi. Khairul quruni qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik zaman adalah zamanku, kata baginda Rasulullah SAW. Kemudian setelah mereka, itu zamanku dengan sahabat beliau Rasulullah. Kemudian setelah mereka, yaitu zamannya tabi'in, orang yang tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW, namun beriman kepada Rasulullah melalui sahabat-sahabat Rasulullah ini. Ini namanya tabi'in. Kemudian kemudian setelah mereka, yaitu tabi'u at-tabi'in, mereka yang tidak berjumpa dengan sahabat Rasul, namun mereka berjumpa dengan para tabi'in yang berjumpa dengan sahabat tersebut dan mereka beriman kepada Rasulullah SAW. Ini 3 zaman ini dikatakan zaman terbaik oleh baginda Rasulullah SAW. Zaman terbaik kata baginda Rasulullah SAW. Dan di zaman terbaik ini, ya ikhwan, ya, mereka menafsirkan atau memaknai bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala itu ada di atas arasy. Tatkala datang ayat Al-Quran yang mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Mereka orang-orang yang mengikuti 3 generasi ini langsung mencari apa sih maksud dari, apa sih pemahaman para ulama 3 generasi ini, yang dimana Allah mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Mereka langsung mencari ke sana. Ternyata ada mereka temukan hadis dari Abdullah bin Abbas bahwa maksudnya adalah
Allah bersama kalian di sini adalah bersama pengetahuannya, bersama ilmunya. Dimanapun kita berada, dengan siapapun kita berbicara, Allah tahu. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita bicarakan, Allah tahu. Itu maksudnya. Ya, terlebih lagi dalam ayat tersebut dalam surat Al-Hadid ini, ya. Karena orang-orang yang mengatakan Allah itu ada di mana-mana, mereka itu berdalil dengan surat Al-Hadid ayat yang keempat ini, ya, kawan. Apa kata mereka? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Tuh disebutkan Allah di mana kalian berada. Kalian di mana berada, Allah ada di situ. Kata mereka, akhirnya kata mereka mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Namun mereka lupa atau mereka tidak menghiraukan ayat yang sebelumnya. Padahal di ayat sebelumnya itu dalam satu ayat yang sama Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Ya. Mereka mengatakan dipotong saja ayat yang paling bawah diambil. Yang di atas karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya ditinggalkan. Ya, ditinggalkan. Yang benar adalah di dalam ketika terjadi kontradiksi seperti ini, kita harus kembali bagaimana 3 generasi ini mengartikan ayat tersebut. Dan ternyata tidak ada kontradiksi, tidak ada pertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Apalagi ini dalam satu ayat yang sama tempatnya. Tidak ada kontradiksi, tidak ada pertentangan di antara ayat-ayat tersebut. Yang bertentangan itu pikiran kita, karena kedangkalan ilmu kita, sehingga kita tidak bisa mencernanya. Kemudian hawa nafsu kita menarik kita untuk mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Copot sedikit dari yang di bawah ini, itu yang diambil. Ya, dilupakan ayat yang sebelum di atasnya. Ini cara yang keliru dalam beragama, ya kawan. Ya. Cara yang keliru dalam beragama. Kita dalam beragama ketika menemukan ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah, sifat Allah, ya, harus kita kembalikan kepada bagaimana ketiga generasi ini memahami ayat-ayat tersebut. Ya. Dan ingat kata Imam Asy-Syafi'i, amantu billah wa bima ja'a 'anillah ala muradillah wa amantu bi Rasulillah wa bima ja'a 'an Rasulillah ala muradi Rasulillah. Ini kata Imam Syafi'i. Aku beriman kepada Allah dan kepada apa saja yang datang dari Allah sesuai dengan kehendak Allah. Aku beriman kepada Rasulullah dan apa yang datang dari Rasulullah sesuai dengan kehendak Rasulullah. Seharusnya demikian kita bersikap, ya kan, ya. Ini Imam Syafi'i sendiri yang mengatakannya. Kemudian kata beliau, fa innahu a'lamu subhanahu bi nafsihi wa bi ghairihi. Karena sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala lebih mengetahui tentang dirinya daripada yang lainnya. Dia Allah Azza wa Jalla yang lebih mengetahui tentang dirinya daripada makhluk-makhluknya. Dia tahu tentang dirinya, dia tahu pula tentang semua makhluknya. Sehingga karena demikian keadaannya, dia Allah Tabaraka wa Ta'ala yang lebih mengetahui tentang dirinya. Wajiban kita hanya tunduk saja, ikhwan. Mengimani, itu saja kewajiban kita. Sebagaimana kalimat kata-kata al-Islam itu sendiri artinya patuh tunduk, ya ikhwan. Syekh Muhammad bin Wahab At-Tamimi rahimahullah mengartikan Islam itu artinya adalah al-istislam, yaitu berserah diri, patuh tunduk. Kepada siapa? Al-istislamu lillahi bitauhidi wal inqiyadu lahu bitta'ati wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Yaitu kita patuh tunduk berserah diri kepada Allah dengan cara mentauhidkannya dalam ibadah. Kemudian kita buktikan kepatuhan ketundukan kita tersebut dengan cara kita mentaatinya. Apa yang diperintahkan, laksanakan semampu kita. Kemudian kita berlepas diri daripada kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Ya, dan para pelaku kesyirikan. Ini namanya Islam, ya ikhwan. Ya, ini namanya Islam. Terkadang kita lupa dengan definisi Islam ini.
Tatkala Allah mengatakan Allah itu ada di atas arsy, ada ayat lain mengatakan Allah itu ada di mana-mana, langsung diambil salah satunya saja. Allah itu ada di mana-mana. Padahal seharusnya yang dilakukan adalah kembalikan maknanya itu kepada 3 generasi ini, bagaimana mereka mengamalkan atau mengimani ayat tersebut. Seharusnya seperti itu ya ikhwan. Karena kalau kita masing-masing kepala kita ini ya itu berbeda-beda, kadar kemampuan itu berbeda-beda. Adapun para 3 generasi ini sudah dijamin oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mereka sebaik-baik zaman sepanjang masa, kata Nabi Rasulullah. Apa kata beliau? Khairul quruni qarni. Sebaik-baik zaman adalah zamanku. Ya. Al-qurun itu artinya qurnun, qurnani, qurunun. Qurnun itu satu zaman, qurnani 2 zaman, qurun seluruh zaman. Dan sebaik-baik seluruh zaman itulah zaman Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu zaman para tabi'in. Kemudian setelah itu zamannya para tabi'in. Di atas seluruh zaman tersebut. Sehingga kita ketika menemukan ayat-ayat seperti ini ya ikhwan ya, wajib hukumnya kita kembalikan ketiga generasi ini ikhwan. Kalau kita ingin selamat ya. Terlebih lagi sekarang zaman fitnah ini, zaman di mana orang jujur didustakan, orang pendusta dibenarkan ya. Harus kita kembali ketiga generasi ini ya ikhwan ya. فإنه أعلم سبحانه وتعالى بنفسه وبغيره وأصدق قيلا. Dan Allah Subhanahu wa taala asdaqu qila, paling benar perkataannya Allah Azza wa Jalla. Paling jujur perkataannya Allah Azza wa Jalla. Sehingga apapun yang ada dalam Al-Qur'an itu harus kita imani ya ikhwan. Apapun yang ada dalam Al-Qur'an itu harus kita imani. Kufur terhadap satu ayat itu sama dengan kufur terhadap seluruh ayat tersebut. Jadi Al-Qur'an ya ikhwan. Harus kita imani Al-Qur'an tersebut. Karena Al-Quran ini yang satu bundle itu yang 30 juz ya, itu firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, ucapan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah SAW. Itu firman Allah ya ikhwan. Wajib kita benarkan seluruhnya, wajib kita imani seluruhnya ya, wajib kita benarkan. Wa asdaqu qila, Allah maha benar perkataannya. Wa ahsanu haditsan min khalqihi, dan dia maha bagus perkataannya, lebih bagus perkataan daripada perkataan makhluknya. Kemudian Allah kata beliau, "Tsumma rusuluhu shadiquna wa musaddiquna bi khilafil ladina yaquluna 'alaihi ma la ya'lamuna." Bi khilafi tsumma rusuluhu shadiquna wa musaddiquna. Demikian juga para rasulnya ya ikhwan. Para rasul Allah Tabaraka wa Ta'ala seluruhnya. Berapa jumlah rasul ya ikhwan? Berapa jumlah rasul? 315. Jumlah nabi berapa? Berapa jumlah nabi? 124.000 nabi. Ya ikhwan ya. Di atas seluruh manusia yang ada nih ikhwan ya, yang paling mulia adalah para nabi dan rasul. Para nabi itu dan rasul itu jumlahnya 124.000 orang. Terus di 124.000 orang ini, rasul di antara mereka itu ada 315 orang. Yang paling mulia di antara 124.000 orang ini ada 25 nabi dan rasul. Yang paling mulia dari 25 nabi dan rasul ini ada 5 nabi ulul azmi yang termulia di antara mereka. Yang paling mulia dari kelima nabi ulul azmi ini yang termulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua rasul itu ya kawan, shadiquna musaddiquna. Ya. Dan semua rasul yang ada tersebut, semua nabi yang ada tersebut shadiquna, mereka jujur. Mereka menyampaikan kebenaran. Apa yang mereka bawa itu benar-benar datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga ya ikhwannya, para nabi dan rasul itu, terutama para rasul ini disebutkan oleh Al-Malik di sini bahwa mereka itu adalah maksumun. Para rasul itu maksumun. Apa itu maksumun? Maksum itu artinya terjaga dari kesalahan. Mereka terjaga dari kesalahan.
Karena sesungguhnya apa yang terlontar dari lisan mereka semata-mata kebenaran wahyu datang dari Allah Taala. Semua nabi dan rasul tersebut, bukan hanya nabi kita, Nabi Muhammad SAW, semua nabi itu maksum, ya. Semua nabi itu maksum. Qala al-mu'allif rahimahullah, "Tsumma rusuluhu shadiquna wa musaddiquna." As-shadiq maknanya, as-shadiq yang jujur maknanya adalah al-mukhbiru bima tadaqal waqi'. As-shadiq yang benar atau jujur maknanya adalah orang yang memberitakan sesuatu yang sesuai dengan kenyataannya. Orang yang memberitakan sesuatu yang sesuai dengan kenyataannya, walaupun sesuatu itu belum kita lihat, atau bahkan belum terjadi, atau mungkin sudah terjadi di zaman sekian ratus tahun yang lalu. Karena Rasul yang menyampaikannya, maka ketahuilah bahwa Rasul itu jujur. Wajib hukumnya kita benarkan. Wajib hukumnya kita membenarkannya. Seperti contoh misalnya, baginda Rasulullah SAW menceritakan tentang apa yang terjadi di kaum Ad, apa yang terjadi di kaum Samud, apa yang terjadi dengan Fir'aun bersama Nabi Musa alaihissalam. Itu diceritakan oleh baginda Rasulullah SAW. Wajib kita benarkan. Apa yang akan terjadi nanti sekian ratus tahun yang akan datang, kalau Rasul mengatakannya, percayai ya, percaya sudah. Para sahabat dahulu ya, ya. Para sahabat dahulu saking percayanya dengan baginda Rasulullah SAW, walaupun tidak masuk dalam akal mereka, langsung mereka beriman, langsung mereka percayai. Apa contohnya? Para sahabat dahulu tidak tahu kalau janin manusia itu diciptakan oleh Allah dalam bentuk air cairan itu dalam 40 hari berbentuk cairan. Kemudian setelah 40 hari kedua berikutnya dia menjadi alaqah yang menempel di dinding rahim, agak kental. Kemudian setelah itu 40 hari ketiga dia berubah menjadi mudghah, gumpalan daging. Para sahabat pada saat itu tidak ada ilmu kedokteran modern seperti sekarang di sini ya kawan. Seperti sekarang ini tidak ada. Tapi mereka langsung beriman apapun yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW itu. Dan ternyata sekarang dapat kita lihat ya kawan, kebenaran apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tersebut. Ternyata ilmu kedokteran modern sekarang ini membuktikan bahwa manusia itu ditentukan penciptaannya oleh Allah selama 40 hari dalam bentuk cairan, diteliti ya, dengan menggunakan alat kedokteran modern sekarang ini. Kemudian setelah 40 hari pertama, 40 hari kedua dia berbentuk alaqah di dinding rahim. Kemudian 40 hari ketiga berbentuk mudghah, gumpalan daging. Dibuktikan oleh ilmu kedokteran modern sekarang ini. Nah, ketahuilah bahwa seluruh Rasul itu adalah shadiquna. Mereka jujur dalam apa yang mereka katakan. Sehingga karena mereka jujur, maka kewajiban kita hanyalah membenarkannya. Terlebih lagi ya, konsekuensi dari ucapan kita wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Konsekuensinya ada 4 ya ikhwan. Yang pertama, tasdiqu fima akhbar, membenarkan seluruh perkataannya. Ta'atu fima amal, melaksanakan apa yang diperintahkannya. Ijtinabu ma nahaa anhu wa zajar, menjauhkan apa yang dilarangnya. Wa alla yu'badallah illa bima syara', dan kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkannya. Ini konsekuensi dari ucapan kita wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini konsekuensi yang apa? Dan beliau SAW seorang Rasul, bahkan beliau pembukanya para Rasul, seluruh Rasul itu shadiquna, mereka itu jujur semuanya. Allah sendiri yang menyatakan ya ikhwan, wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu, apa yang dibawa oleh Rasul untuk kalian ambil, kata Allah kepada Allah. Ambil, kata Allah kepada Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muhammad itu tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Apa yang terlontar dari lisannya yang mulia adalah semata wahyu dari Allah Taala. Sehingga apapun yang terlontar dari lisan Rasulullah ya ikhwan, walaupun tidak masuk dalam akal kita, wajib kita benarkan. Selama itu benar dari datangnya dari Rasulullah SAW.
Ya, kita lihat silsilah sanadnya ya. Oh ternyata hadisnya sahih, benarkan ya Pak. Baru kita membenarkannya. Allah Azza wa Jalla ya ikhwan mengancam para nabi dan rasulnya kalau mereka itu berani mengucapkan kalimat yang tidak benar. Apa kata Allah Taala? Innahu laqawlu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in thumma amin. Ya. Kata Allah Taala, innahu laqawlu rasulin karim. Sesungguhnya ini merupakan perkataan rasulin karim. Perkataan rasul yang diutus, ya. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Sehingga ya ikhwan ya, apapun yang dikatakan oleh para nabi dan rasul itu wajib hukumnya kita membenarkannya. Termasuk dalam hal tauhidul asma wa sifat ini. Rasulullah mengatakan Allah itu beristiwa di atas arsy. Seperti hadis Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Ya. Muawiyah bin Hakam As-Sulami punya seorang budak wanita. Suatu hari budaknya itu dia tugaskan oleh Muawiyah menjaga kambing di satu lembah. Kata Muawiyah, inna lil ghanam baina rajul wal jawariyah. Wa kana jariyatun li, fataraqtu hadha yawmin. Fa idza dhibu qad jaru bi syatin. Fasaqtuha. Aku punya gonam, yaitu kambing antara gunung Uhud dan gunung Jawaniyah. Aku perintahkan seorang budak wanita menjaganya. Suatu hari aku cek, aku mengontrol. Ternyata kata beliau, aku dapati seekor serigala telah menerkam seekor kambing tersebut. Aku manusia biasa kata Muawiyah, fasaqtuha. Aku manusia biasa maka aku tampar ke budak wanita kata Muawiyah. Atau lihat ya tangannya orang Arab bagaimana besarnya subhanallah. Kata kita kan bukan seperti ini. Kalau orang Arab, masya Allah ya, kelingkingnya mungkin seperti jempol, ya, jempol besar-besar. Terus budak wanita ini yang ditampar, bagaimana dia terhuyung-huyung coba subhanallah. Akhirnya Muawiyah itu merasa menyesal dan perbuatannya itu. Kalau dia laporkan hal itu kepada baginda Rasulullah. Rasulullah marah besar Rasulullah. Apa kata Muawiyah? Ya Rasulullah, asal utiquha. Ya Rasulullah, apakah aku harus membebaskan ya Rasulullah untuk menembus kesalahanku ini? Apa kata Rasulullah? Tuduh panggil dia kata Rasulullah. Ketika dipanggil budak tersebut, apa kata baginda Rasulullah? Aina Allah? Di mana Allah? Kata baginda Rasulullah. Apa kata budak tadi? Allahu fis sama. Allah di atas langit. Kemudian kata Rasulullah, wa man ana? Siapa diriku ini? Kata budak tadi, anta Rasulullah. Aku adalah utusan Allah, Rasulullah. Kemudian dia pun mengatakan, a'tiqha fa innaha mu'minah. Bebaskan dia karena dia seorang mukminah, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku lupa dia adalah Rasulullah SAW. Kita akan terlebih dahulu. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan kembali setelah ada. Allah alaihi wasallam al-Mustafa. Kita lanjutkan. Jadi kata baginda Rasulullah SAW ketika mendengar jawaban daripada wanita budak tersebut, a'tiqha fa innaha mu'minah. Bebaskan dia karena dia seorang mukminah. Coba antum perhatikan, untuk lihat ya Allah. Kata wanita tadi ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, aina Allah? Di mana Allah tabaraka wa ta'ala? Budak tadi menjawab, di atas langit. Allahu fis sama, kata budak tadi. Seandainya Allah itu ada di mana-mana, tentu Rasulullah akan mengoreksi jawaban si wanita tadi. Tapi diamnya Rasulullah SAW menunjukkan bahwa beliau menyetujui karena yang benar seperti itu. Keadaannya Allah itu ada di atas langit. Ini yang dinamakan dengan nama hadis takrir. Ya, Rasulullah menyetujui apa jawaban si wanita tadi. Kalau salah jawaban si wanita tadi, misalnya, kalau misalnya Allah itu ada di mana-mana, Rasulullah tidak akan diam. Dia pasti akan menegur, beliau pasti akan meluruskan. Tapi diamnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa Allah ada di atas langit seperti yang dikatakan oleh budak wanita itu.
Nah, ya kawan ya, apapun yang datang dari baginda Rasulullah SAW, ketahuilah itu shadiq, itu benar ya kawan. Kata bahwa itu adalah benar. Karena baginda Rasulullah SAW ya, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dulu pernah baginda Rasulullah SAW ketika berhijrah ke Madinah, dikejar-kejar oleh seorang bernama Malik Suraqah bin Malik bin Murjan. Suraqah bin Malik bin Murjan dikejar baginda Rasulullah SAW. Tapi ketika dekat dengan Rasulullah, kudanya Suraqah terprosok ke dalam tanah, kemudian dia terjatuh. Sampai berulang kali seperti itu. Apa kata Rasulullah kepada Suraqah? Wahai Suraqah, kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Wahai Suraqah, maukah engkau menggunakan pakaian kebesaran Raja Persia nanti? Wahai Suraqah, kata Rasulullah kepada Suraqah. Suraqah pada waktu masih kafir. Ternyata hal itu diucapkan oleh Rasul di depannya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq bercerita kepada Umar bin Khattab. Kalau Umar bin Khattab pada saat itu sudah berhijrah duluan, ya. Jadi yang berhijrah bersama Rasulullah ini hanya Abu Bakar As-Siddiq bersama ada tukang tuntunnya seorang Yahudi. Kemudian Rasulullah meninggal dunia diganti oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia diganti oleh Umar bin Khattab. Di zamannya Umar bin Khattab terjadi penaklukan ke Persia. Sampai ke Persia, subhanallah. Ya. Rasulullah, kadang-kadang Umar bin Khattab pun memanggil Suraqah. Suraqah, dulu aku pernah mendengar Rasulullah mengatakan engkau akan menggunakan pakaian Raja Persia. Aku dengar dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Sini, dipakaikan pakaian Raja Persia tersebut. Ya. Jadi apapun yang diucapkan, apapun yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ya ikhwan, pasti benar, ya, pasti benar. Walaupun tidak masuk dalam akal kita. Fahum, ya, summa rusuluhu sadiquna musaddiquna. Musaddiquna, bahwa semua Rasul Allah Tabaraka wa Ta'ala sadiquna, mereka semua jujur, semua Rasul tersebut. Musaddiquna, dan benar apa yang mereka katakan itu. Sehingga sikap kita terhadap perkataan para Rasul ini adalah kita beriman apapun yang mereka katakan, ya kawan. Harus kita mengimaninya, ya. Harus kita percaya bahwa itu adalah kebenaran yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bi khilafil ladzina yaquluna 'alaihi ma la ya'lamun. Berbeda dengan orang-orang yang mengatakan tentang Rasulullah sesuatu yang tidak mereka ketahui. Hal ini menunjukkan bahwa adanya hadis-hadis palsu yang dibuat-buat. Mereka mengatasnamakan baginda Rasulullah SAW. Oleh karena itu kita perlu tasabut, ya, ketika mendengar satu perkataan, benar-benar datang dari Rasulullah ini. Apa contoh misalnya? Utlubul ilma walau bisir. Datanya, tuntutlah ilmu itu walaupun sampai ke negeri Cina. Ternyata ditelusuri, tidak ada asal-usulnya hadis tersebut. Walhasil dia ada hadis maudhu, hadis palsu. Masa kita suruh menuntut ilmu sampai ke negeri Cina? Ke Madinah seharusnya, ke Mekah seharusnya, tempat para sahabat, ya. Masa ke negeri Cina? Karena itu ya, kawan, ya. Kalau kita mendengar suatu perkataan, belum bisa kita mengatakan ini benar dari Rasulullah sampai kita mengetahui bagaimana keabsahan perkataan tersebut. Seperti perkataan tadi, ya, utlubul ilma walau bisir. Tuntutlah ilmu itu walaupun sampai ke negeri Cina. Sekarang di Cina ada corona, di sana berani nggak kenapa? Oleh karena itu, kawan, ya, apapun yang dikatakan baginda Rasulullah SAW itu semata-mata kebenaran datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sikap kita adalah mempercayai dan mengimaninya. Kalau tidak, lihatlah apa yang terjadi ketika perang Uhud, ikhwan. Ya, Rasulullah SAW mengatakan kepada para pemanah, jangan tinggalkan gunung Uhud menang ataupun kalah. Para sahabat di fase pertama peperangan tersebut berhasil menghalau pasukan musuh sampai mereka lalu terjerit jauh. Akhirnya mereka lupa dengan karena melihat ghanimah begitu banyak berserakan di bawah, ini yang di gunung Uhud turun. Mereka lupa dengan sabda Rasulullah SAW.
Apa yang terjadi ya kawan? Khalid bin Walid pada saat itu yang masih kafir, ya, itu langsung dari arah belakang. Nanti kalau kita umrah ke sana ya kawan ya, kita akan naik ke atas gunung Uhud itu ya kawan. Lalu kita ceritakan ini dulu apa namanya, pasukan Khalid bin Walid di sini, kemudian dari arah belakang memukul para sahabat Rasulullah SAW. Rasulullah di sini dan para sahabatnya naik ke gunung Uhud ini, ya, menyelamatkan diri. Kita akan lihat di sana insyaallah nanti. Ya, di gunung tersebut ada apa namanya? Bagaimana nampak jelas perjuangan bagi Rasulullah SAW dapat kita rasakan ya, Pak. Ya, kalau kita rasakan. Nah, apa yang terjadi pada saat itu? Saat para sahabat lupa dengan sabda Rasulullah, apa yang terjadi? Rabi'ah bin Nipis baginda Rasulullah SAW. 70 sahabat syahid pada saat itu. Termasuk yang syahid adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu 70 syuhada di situ, ya, yang syahid di situ, subhanallah ya. Rasulullah sampai pingsan, robek pipinya, kemudian giginya jatuh, ya, patah gigi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Gara-garanya apa, Tuhan? Gara-gara sahabat lupa dengan apa yang dituntutkan oleh Rasul. Apa yang disampaikan Rasul? Jangan tinggalkan gunung Uhud, menang atau kalah. Gara-gara itu kan begitu teguran Allah kepada kita atau kepada sahabat radhiyallahu anhum jami'an dahulu. Sekarang keadaan kita seperti ini, ya, sudah berapa banyak tuntunan Nabi kita sudah tinggalkan. Ya. Muslim di Bosnia tertindas, di Suriah juga demikian, di Indonesia juga demikian. Ya. Sebabnya apa? Karena kita lupa dengan tuntunan Nabi kita dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, ini tidak dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada faedahnya bagi kita semua. Insyaallah akan kita lanjutkan pada perkataan al-mu'allif wa lihada qala azza wa jalla dan seterusnya. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin bertanyakan, kami persilakan. Mafhum insyaallah ya kawan ya. Paham insyaallah yang akan kita sampaikan malam ini ya, yaitu harus kita patuh tunduk percaya apapun yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita beriman tentang Allah Tabaraka wa Taala, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Taala, seperti yang diinginkan oleh Allah, seperti yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh bagi kita untuk mengartikan yang makna yang lainnya, menafikannya, apalagi sampai memisalkannya dengan apa yang ada pada makhluknya. Tidak boleh begitu. Ingat kata Imam Syafi'i ya. Kata Imam Syafi'i, apa kata Imam Syafi'i? Amantu billah wa bima jaa 'anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima jaa 'an rasulillah ala muradi rasulillah. Aku beriman kepada Allah dan kepada apa yang datang dari Allah, ya, dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Aku beriman kepada Rasulullah dan apa yang datang dari Rasulullah tentang nama-nama dan sifat Allah ini sesuai dengan keinginan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada faedahnya bagi kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.